Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian untuk teknik komputer dan jaringan tahun pelajaran 2021-2022 paket 2. Untuk daftar peralatannya, yang pertama ada PC client, atau bisa juga kita menggunakan laptop dengan spesifikasi minimal sebagai berikut. Kemudian jumlahnya 1 unit dan digunakan sebagai klien. Yang kedua ada laptop, atau juga kita bisa menggunakannya dengan PC. Spesifikasi minimalnya yaitu sebagai berikut, jumlahnya 1 unit dan digunakan sebagai klien. Yang ketiga ada smartphone Android ataupun iPhone 1 unit. Nanti ini digunakan pada saat pengujian jaringan wireless. Yang keempat ada crimping tool, kemudian kabel tester Cat 5. Ini untuk RJ45. Kemudian bahannya yang pertama ada kabel UTP, kemudian ada konektor RJ45, spesifikasi minimalnya Cat 5 dengan panjang kabel UTP sepanjang 1 meter dan konektornya yaitu 3 buah. Nanti ini digunakan sebagai pada saat pembuatan kabel strike ataupun crossover. Kemudian ada komponen yang pertama ada WiFi router. Di sini saya menggunakan Mikrotik router board RB951UI strip 2HND. Kemudian ada printer nanti kita gunakan untuk sebagai sharing printer, banyak 1 buah. Kemudian kita masuk ke soal. Judul tugas yaitu instalasi dan konfigurasi jaringan. Langkah kerja: dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah membangun jaringan, sharing file, sharing printer, dan membuat hak akses. WiFi router berfungsi sebagai gateway jaringan lokal, hotspot, DHCP server. Kemudian di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless atau non-hotspot dan non-hotspot dengan konfigurasi sebagai berikut. Identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Buatlah spesifikasi topologi jaringan. Konfigurasi topologi jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, PC1 atau laptop, IP PC1 192.150.3.1/24, gateway 192.150.3.1, workgroupnya nama underscore peserta. Di sini IP PC1 dan gateway, IP-nya bentrok dari soal yang diberikan. Kita sedikit merubahnya, yaitu pada IP PC1 kita ubah dengan 192.150.3.2/24 supaya IP gateway dan IP PC tidak bentrok. Kemudian yang B, PC2 atau juga laptop. Yang pertama IP PC2 yaitu 192.150.3.5/24 dengan gateway 192.150.3.1. Ini PC1 dan PC2 masih dalam satu segmen dan workgroupnya nama underscore peserta. Kemudian WLAN. Di sini untuk soalnya saya sedikit menambahkan
Untuk WLAN, IP WLAN-nya yaitu 192.160.4.1/24. SSID-nya nama sekolah, street, nama peserta, dengan password 123456778. Kemudian untuk kliennya, klien WLAN satunya yaitu dibuat DHCP server, di atas juga sudah disebutkan. Oke, kemudian kita sedikit menambahkan untuk soalnya, yaitu buat koneksi internet untuk klien. Oke. Lakukan pengujian pada seluruh klien pada jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Klien PC jaringan kabel terhubung dengan port 2 pada wireless router dengan IP address ini dirubah 3.2 tadi, sistem operasinya Windows. Oke. Klien laptop jaringan kabel terhubung dengan port 4, port 3. Kita rubah biar dengan IP address 192.150.3.5. Sistem jaringan, sistem operasi Windows. Klien jaringan wireless, IP addressnya DHCP dengan sistem operasinya Android atau iOS. Untuk gambar kerja atau topologinya yang diberikan yaitu seperti ini, menggunakan paket tracer. Ada router wireless terhubung ke switch hub, kemudian juga terhubung ke PC1, kemudian switch hub terhubung lagi ke laptop, dan laptop terhubung ke printer. Kemudian di sini smartphone nantinya terhubung dengan jaringan wireless. Untuk gambar kerjanya, karena tadi kita sudah sedikit memodifikasi soal dengan menambahkan koneksi internet, dan kita tidak menggunakan switch hub. Untuk topologinya seperti ini, nantinya kita menggunakan router port mikrotik. Dari Ether 1 kita hubungkan ke internet dengan melalui DHCP client agar IP address pada Ether 1 didapatkan secara otomatis. Kemudian karena kita menghilangkan switch hub, untuk PC1 kita colokkan ke port 2, dan untuk laptop kita colokkan ke port 3. Nanti kita buat bridge karena masih dalam satu segmen IP addressnya, bridge port 2 dan port 3. Kemudian untuk jaringan wirelessnya kita menggunakan WLAN 1, interface WLAN 1 dengan IP addressnya 192.160.4.1 ya, /24, dan kita buatkan DHCP server agar klien wireless smartphone
mendapatkan IP secara otomatis. Oke, kita langsung saja buka konfigurasinya melalui Winbox. Oke, Winbox-nya sudah muncul. Kita konekkan melalui MAC address. Ya, melalui MAC address di tab neighbor, kemudian pilih MAC address. Kemudian untuk loginnya admin dan passwordnya dikosongkan, masih defaultnya karena kita tidak merubah login dan password. Kemudian klik connect. Oke, sebelum kita konfigurasi MikroTik router boardnya, alangkah lebih baiknya pertama-tama kita reset konfigurasinya terlebih dahulu, karena biasanya di dalamnya itu sudah ada konfigurasi dari teman kita yang lain. Jadi lebih baik kita reset terlebih dahulu dengan cara kita klik menu sistem, kemudian klik reset configuration. Oke. Kemudian kita checklist di pilihan no default configuration dan klik reset configuration dan yes. Kita tunggu beberapa saat untuk proses reset router boardnya. Oke, resetnya sudah berhasil. Kemudian tampilan Winbox-nya juga sudah keluar. Kita cancel saja. Oke, refresh. Kita konekkan lagi dengan MAC address. Kemudian login admin, password dikosongkan. Klik connect. Oke. MikroTik router boardnya sudah bersih dari konfigurasi sebelumnya. Agar kita tidak tertukar pada saat pekerjaan soal uji kompetensi, kita terlebih dahulu buat identitas untuk MikroTik yang kita konfigurasi agar tidak tertukar dengan teman kita yang lain. Yang pertama caranya yaitu klik sistem, kemudian klik identity. Nah, di sini untuk MikroTiknya silakan ganti dengan nama masing-masing. Kemudian klik apply, klik OK. Maka akan ada tampilan di atas nama kita. Ya. Kita contohkan untuk perbedaannya. Oke, di sini ada identity kita ya. Oke. Untuk pengerjaan soal kita pertama-tama kita kerjakan buat IP gateway terlebih dahulu untuk PC1 dan PC2. Nanti kita buat bridge-nya terlebih dahulu dengan cara ke menu bridge. Oke. Kemudian di tab bridge kita add, kita tambahkan dengan nama bridge 1. Kemudian apply dan OK. Dan pada tab port kita tambahkan yaitu port 2 dan port 3. Interface-nya port 2.
header 2 dan bridge 1, apply. Oke, dan lagi yaitu interface-nya header 3, apply. Oke. Setelah membuat bridge, kemudian kita buat IP address-nya untuk gateway-nya, yaitu 192.150.3.1/24 ke menu IP, kemudian addresses kita add, kita tambahkan 192.150.3.1/24 dan interface-nya tadi yaitu bridge 1. Kemudian apply. Oke, untuk IP bridge-nya sudah selesai kerjakan. IP gateway-nya kita tandai dulu. Oke, gateway jaringan lokal. Oke. Kemudian ke wireless, jaringan wireless. Kita aktifkan terlebih dahulu wirelessnya, ke menu wireless. Kemudian di sini WLAN 1-nya kita enablekan, klik WLAN 1, kemudian klik enable atau tanda centang ini. Oke. Kemudian double klik WLAN 1-nya. Oke. Maka akan muncul tampilan WLAN 1. Kita ke tab wireless. Untuk modenya kita ganti menjadi AP bridge. Oke, kemudian bandnya biarkan, channelnya biarkan saja, frekuensinya juga biarkan saja, karena tidak ada ketentuan di soal. Yang ada di soal ketentuannya yaitu SSID. SSID nama sekolah, strip nama peserta, dan password 123456778. Ini SSID-nya nama sekolah, strip nama peserta. Oke. Kemudian apply. Oke. Kita cek terlebih dahulu sudah ada atau belum SSID-nya. Oke, sudah ada di sini. SMKNR strip widen. Di sini masih belum ada passwordnya. Kita tandai terlebih dahulu SSID-nya. Ini sudah dikerjakan. Kemudian password kita masih di menu wireless. Kemudian kita ke tab security profile, klik security profile, kemudian add atau tambah. Kita buat profil baru dengan nama profil 1. Kemudian di mode kita ganti menjadi dynamic key dan authentication type-nya kita centang yang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Kemudian di sini di bawahnya passwordnya kita isikan sesuai soal, yaitu 123456788. 1234568. Oke, untuk memunculkan password kita ke atas ke menu setting, kemudian hilangkan centang di hide password. Oke. Satu lagi di WPA 2 nya. Oke. Kemudian apply. Oke. Kita kembali lagi ke tab Wi-Fi interface. Kemudian di WLAN 1-nya kita double klik. Kita tambahkan profile passwordnya, profile security, di security profile kita ganti menjadi profile 1. Kemudian apply. Oke.
kita cek apakah sudah ada passwordnya. Ya, sudah ada passwordnya, sudah ada security-nya. Kita konekkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kemudian kita tandai dulu, ini sudah dikerjakan. Kita buat IP untuk WLAN satunya. Pada menu IP, di menu addresses, kita add, tambahkan dengan IP 192.160.4.1/24 sesuai yang ada di soal. Oke. Interface-nya WLAN 1, kemudian apply. Oke. Nah, di sini kita tandai lagi, kita sudah selesai mengerjakannya. Selanjutnya kita buat DHCP server agar klien mendapatkan IP secara otomatis. Dengan cara ke menu IP, klik menu IP-nya, kemudian di DHCP server. Oke, pada tab DHCP kita pilih menu DHCP setup. Interface-nya WLAN 1 karena untuk jaringan wireless. Kemudian next. Untuk DHCP pool-nya di soal /24 ya, tidak ada ketentuan. Next. Gateway-nya 4.1. Next. Kemudian di sini juga next. Sini juga next lagi. Next. Oke. Untuk DHCP server selesai. Kita tandai DHCP server. Oke. Selanjutnya kita buat koneksi internet untuk klien. Koneksi internet dengan menggunakan DHCP klien pada port 1, header 1. Kita ke menu IP, kemudian DHCP klien, kemudian di sini add atau tambahkan. Untuk interface-nya kita pilih header 1, apply. Oke. Kita tunggu. Oke, statusnya sudah bound, berarti kita sudah mendapatkan IP dari ISP dengan IP 192.168.134/24. Oke, kita cek terlebih dahulu di terminal ping google.com. Oke, sudah berhasil, sudah mendapatkan akses internet mikrotik-nya. Kemudian kita sebarkan ke klien dengan cara tambahkan IP firewall, menu IP, kemudian firewall. Kemudian kita ke tab NAT. Oke. Kemudian tambahkan add. Oke, pada tab general untuk chain-nya kita pilih srcNAT. Ya, kemudian out interface-nya kita pilih header 1 karena yang mendapat internet dari ISP itu header 1. Kemudian di tab action, untuk actionnya kita rubah menjadi masquerade. Oke, kemudian apply. Oke.
selesai untuk akses internetnya. Buat koneksi internetnya sudah selesai. Kita cek. Oke, kita cek pada command prompt. Ping. Oke, berhasil. Berarti kita sudah mendapatkan koneksi internet untuk ke klien. Selanjutnya kita buat hotspot agar klien yang menggunakan wireless ini koneksi ke internetnya menggunakan username dan password yang kita buat dengan cara ke menu IP, kemudian hotspot, oke, kemudian hotspot setup. Nah, hotspot interface-nya kita pilih WLAN 1 karena interface wireless-nya itu nama WLAN 1. Next. Ini sudah sesuai yang tadi. Kemudian next. DHCP poolnya biarkan, IP poolnya next. Sertifikatnya langsung saja di next. IP address SMTP servernya next saja. Untuk DNS servernya kita bisa tambahkan DNS Google. Next. Untuk DNS name-nya kita buat dengan nama kita masing-masing, www.wahidin.com. Kemudian next. Untuk user admin kita buat password 123456778. Next. Oke, sukses. Kita buat satu user lagi. Untuk user pribadi, ke tab user, kemudian add, kita ganti name-nya menjadi nama Mas Wahidin dengan hurufnya kecil semua ya. Passwordnya kita bedakan 123, kemudian apply. Oke. Baik, untuk pengujian wireless nya kita hubungkan terlebih dahulu. Dengan SSID yang sudah kita buat tadi. Oke, maka akan otomatis masuk ke tampilan dari MikroTik-nya untuk login. Kita sudah membuat user dengan username, Wahidin ya, dengan password 123, Wahidin dengan password 123. Kemudian oke. Oke, berhasil ya, sudah terhubung ya. Untuk akses internetnya sudah berhasil. Oke.
Sip. Untuk hotspot sudah selesai. Kita coba untuk mengatur IP pada PC-nya pada kontrol panel. Kita taruh pada PC 1 di kontrol panel, kemudian network internet, network and sharing center, kemudian ke change adapter. Sini untuk wifi nya kita disconnect dulu. Ethernet, double klik, kemudian klik properties, dan pada IP version 4 kita pilih, kemudian properties. Oke, kita rubah IP PC 1 yaitu 192.150.3.2, 192.150.3.2. Default gateway nya 3.1 ya, jangan lupa. Oke, untuk DNS servernya tambahkan DNS Google. Oke, close. Oke, kita coba ping ke gateway dari command prompt, ping 92.150.3.1. Oke, berhasil. Berarti di sini terhubung pada wireless router. Oke. Kemudian kita coba ping ke PC 2 yaitu 192.150.3.5. Sebelumnya pada PC 2 kita atur terlebih dahulu IP-nya. Oke, berhasil ping melalui CMD ke PC 2. Kemudian kita coba ping ke gateway WLAN 1. Ke gateway WLAN 1 berarti di sini sudah selesai. Kemudian ini juga sudah. Gateway WLAN 1 4160.41 ping 192.160.4.1. Oke, berhasil juga. Oke, selanjutnya kita buat sharing file. Sharing file biodata.docs pada folder my document drive C. Kita ke Explorer, drive C. Oke, di sini tidak ada folder my document. Kita buat terlebih dahulu foldernya dengan nama my document. Oke, kita buka, kita buat file baru, file Microsoft Word ya, doc dengan nama biodata. Pointin biar buat penanda. Kita buka dulu filenya.
nama pendidik sekolah oke, kita save. Oke, untuk filenya sudah kita buat, kemudian kita sharing folder my document ini agar klien yang ada di PC 2 bisa melihat ya, dengan hak aksesnya read only, jadi hanya melihat saja, tidak bisa merubahnya. Dengan cara kita kembali ke drive C, kemudian di folder my document kita klik kanan, kemudian properties, oke, kemudian kita ke tab sharing. Selanjutnya kita pilih share. Pada share kita tambahkan di sini everyone, kemudian add. Untuk permissionnya read, biarkan ya, karena di soal hak aksesnya read only. Share, oke, selesai, down. Kemudian pada advanced sharing-nya kita klik, kemudian di permissionnya klik lagi, oke, yang di allow pada pilihan read disentang, dan oke, close. Oke, membuat sharing sudah selesai. Kemudian kita workgroup, nama peserta. Untuk workgroup kita ke control panel. Ya, kita close dulu. Kita ke control panel. Kemudian kita ke sistem and security. Kemudian ke sistem. Oke, kemudian kita pilih advanced system setting, oke. Kemudian ke tab computer name, kita klik change. Ya, untuk nama komputernya kita ubah biar komputer punya kita sendiri. Quarantine. Untuk workgroupnya sesuai yang ada di soal, nama peserta. Terminalnya kita quarantine-home dan oke. Record video workgroup, oke. Nah, untuk mengubah nama workgroup kita dibutuhkan untuk merestart komputer. Oke, bisa langsung restart ataupun nanti restartnya kita restart Twitter saja terlebih dahulu ya, agar kita bisa mengatur yang lain terlebih dahulu. Nanti untuk pengecekannya itu terakhir. Pada PC 2 pun sama, mengubah nama workgroupnya seperti tadi. Kemudian kita satu lagi yaitu sharing printer ya. Di sini soalnya oke, di sini sharing file sudah. Oke, sharing printer. Sharing printer kita ke control panel.
kemudian kita ke hardware and show, kemudian ke device and printer. Oke. Kemudian kita di sini contohkan dicoba menggunakan send to OneNote 13. Klik, kemudian klik kanan di printer properties, kemudian ke tab sharing, di checklist pada pilihan sharing di printer. Oke. Kemudian klik apply, klik OK. Maka untuk menandakan bahwa printernya sudah ter-share atau belum, akan muncul di bawah share, statusnya share, atau ada tanda icon orang ini ya. Untuk mengeceknya, kita ke Explorer, kita ke Network, namanya tadi ini ya, kita open, my document ya. Ini hasil sharingnya kita coba buka ya. Kita hanya bisa melihat, tidak bisa merubah, tidak bisa mengedit, karena di permissionnya tadi dibuat read only ya. Hak aksesnya read only, berhasil. Kemudian untuk printernya sini sudah ada send to OneNote ya, sudah ada, berhasil juga untuk sharing printernya. Kemudian untuk workgroupnya tadi sudah kita buat ya, workgroupnya. Untuk di PC2 juga konfigurasinya sama seperti tadi. Berarti untuk pengerjaan soal uji kompetensi teknik komputer jaringan tahun pelajaran 2021-2022 paket 2 sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan petunjuk. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.